darah itu seperti lautan ya. Jadi walaupun sudah diminum, dihisap sama anaknya sekalipun, itu tetap memproduksi ASI gitu. Ketika aku dulu jadi ibu gitu, aku merasa kayaknya motherhood ini so lonely gitu ya. Kita hidup kita itu kayak berubah semuanya gitu. Kemudian ada problem nggak tahu mau cerita ke siapa. Seorang nenek itu menyusui cucunya karena ibunya itu bekerja di luar kota, nggak bisa menyusui cucunya ini, nggak bisa menyusui anaknya ini gitu. Kalau misalnya untuk ASI seret Bu gitu, itu apakah yang setetes itu termasuk namanya ASI seret atau enggak gitu? Oke. ASI seret apa beda lagi? Iya. Jadi kalau misalnya kita baru melahirkan, itu memang keluarnya kan sedikit karena lambungnya juga kecil itu tadi. Tapi jangan salah, ASI yang pertama kali keluar yang namanya kolostrum ini sebetulnya itu sangat diperlukan sama bayi. Bayi baru lahir itu dia pencernaannya itu masih lubang-lubang. Nah, kolostrum ini itu mengandung stem cell dan juga dia mengandung anti alergi dan ada zinknya. Jadi ketika bayi itu minum kolostrum, itu yang lubang-lubang di intestinnya itu, yang di pencernaannya itu ditempel sama kolostrum ini, sama stem cell-nya. Terus kemudian karena kita kasih kolostrum ini, itu mengurangi yang namanya resiko alergi. Terus kemudian karena dia mengandung zinc, itu membantu mengeluarkan mekonium. Mekonium itu pup pertama bayi yang warnanya hitam itu. Warna hitam ya Pak? Iya. Aku karena belum menyusui, jadi aku agak mencerna ya Bu. Nggak apa-apa Ca. Ini pengetahuan baru sih buat jamu. Iya, seperti itu gitu. Nah, nanti ketika bayinya itu beranjak besar, lambungnya juga akan besar kan. Nah, begitu juga dengan produksi ASI mamanya. Selama mamanya menyusui bayi semaunya, maka bayi ini akan mengirimkan sinyal permintaan ASI ke tubuhnya mamanya, Ca. Jadi perlahan-lahan memang produksi ASInya itu akan meningkat. Nah, tetapi kadang-kadang kan gini, Bu, kok ada ya, misalnya kok ada ya temanku itu minumnya sufor gitu kan. Nah, makin hari dia tuh minumnya tuh makin banyak. Ya kan, sampai 200 mili atau 250 mili gitu. Tapi kenapa anakku yang minum ASI itu minumnya cuma 100 mili aja? Ini cukup nggak sih sebetulnya gizinya gitu kan? Nah, aku mau jelasin lagi bahwa kita perlu ingat yang dasarnya dulu. ASI itu selalu diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayinya. Jadi walaupun jumlahnya itu sedikit, tapi gizinya itu dipadatkan. Jadi walaupun cuma 100 mili, itu tuh sudah mencakup seluruh kebutuhan bayinya. Nah, itu beda lagi dengan susu formula. Kalau susu formula kita ngasih 150 gitu ya, atau 100 mili. Kan gizinya cuma segitu aja, kan sudah tertakar segitu. Sehingga ketika anaknya itu makin gede, kan kebutuhan gizinya dia makin tinggi. Makanya naiklah volume susu formulanya. Gitu. Jadi beda dengan ASI yang jumlahnya itu sama, tetapi sudah mencakup seluruh kebutuhan ASInya. Paham ya, Cik, ya maksudku? Soalnya cicinya juga ikut mantuk-mantuk gini di sana. Karena lagi diproses menyusui ya, Iya, jadi kayak pengalaman pribadiku tuh, aku juga kan ngelihat gitu kan, anakku udah 6 bulan, tapi kok dia minumnya tuh dari 3 bulan sampai 6 bulan itu kenapa kok minumnya tuh sama terus gitu jumlahnya. Aku kira kan bakalan makin banyak gitu karena kan lambungnya makin gede, ternyata enggak. Ternyata cukup jumlahnya itu sama, tapi beratnya tuh tetap naik gitu. Jadi karena memang kandungan nutrisinya itu terpadatkan gitu, terpenuhi semua melalui jumlah ASI yang sama itu tadi gitu. Terus kalau misalnya bayi nangis itu gimana? Kadang kan ibu-ibu tuh kayak ngira ini ASI aku kurang gitu. Iya. Menarik ya. Jadi kan banyak ibu-ibu itu yang merasa kayak, kenapa sih Cik bayiku tuh nangis terus gitu kan? Aku jadi bingung nih, kenapa ya kok dia tuh maksudnya nggak tidur diem gitu. Kalau mau tidur diem boneka aja. Iya juga ya. Mau dia boneka aja. Karena gini sih sebetulnya, Ca. Jadi bayi menangis itu karena itu adalah tanda cara dia berkomunikasi.
bayi menangis itu karena dia ingin menyampaikan sesuatu. Tapi kebanyakan itu kan udah terintimidasi dulu bahwa kalau nangis itu berarti asinya kurang gitu. Padahal bisa jadi karena satu, dia gatel, dia kepanasan, dia kangen mamanya. Karena apa? Karena 9 bulan ada di perut mama, dia nggak pernah kerasa gatel, nggak pernah kerasa panas, nggak pernah kerasa kedinginan, nggak pernah kerasa kesepian. Selalu dengar detak jantungnya mamanya, ada suaranya mamanya. Nah sekarang setelah 9 bulan ada di rahimnya mama, dilahirkan, terus dia nggak dengar lagi suara detak jantung mama. Makanya kenapa bayi kalau digendong dia nggak nangis gitu, dia nangis digendong dia nggak nangis karena dengar detak jantung mamanya gitu. Dan kenapa sih kok kita tuh kalau misalnya gendong kita tuh cenderung suka di sebelah kiri? Benar. Iya kan, gendong sebelah kiri kan. Oh iya kan, karena ini dekat sama detak jantungnya mamanya gitu, karena dia bisa denger itu gitu lebih jelas. Dan dia tuh nyaman gitu, bisa kayak aku masih kayak berasa di dalam perut mama gitu. Iya gitu, masih ditimang-timang gitu kan. Iya, jadi ketika kita memang punya anak, kita belajar untuk melepaskan ego kita sih. Maksudnya kita ngelihat itu dari POV baby-nya. Kira-kira kalau aku jadi baby, kalau aku jadi anakku ini, aku ada 9 bulan di perut mama, terus kemudian aku beradaptasi di dunia ini tuh kira-kira rasanya gimana gitu. Kayak Ica dari Jakarta ke sini gitu kan, Ca. Langsung betah nggak, Ca? Atau kayak pingin pulang aja sistemnya? Kangen sih. Kangen ya? Pulang gitu. Bingung mau ngapain ya di Surabaya gitu. Bingung ya? Bener, apalagi bayi gitu, Ca. Yang dia itu beda banget gitu kan dari rahim mama, dia ke dunia ini gitu. Nggak heran dia itu kayak nangis gitu kan, dikit-dikit minta digendong. Jadi yang namanya bau tangan itu cuma mitos ya. Bau tangan iya mitos. Justru karena kita memberikan kenyamanan itu sama bayi kita, itu nanti dampaknya ke psikologisnya. Jadi anak-anak yang kebutuhannya itu direspon dengan cepat, dia akan merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang aman untuk dia explore gitu. Jadi dia lebih percaya diri, dia lebih kayak punya self esteem yang bagus karena dia percaya ada, oh ternyata aku nangis itu mamaku dengerin aku loh, aku ngomong seperti ini ternyata aku nih matters loh untuk mama. Kayak gitu. Iya. Oke, itu cara anak berkomunikasi. Jadi jangan khawatir ya Bu Agnes. Betul sekali. Oke. Nah, sebenarnya Bu Agnes dalam menyusui itu ada nggak sih mindset dasar yang kayak harusnya ibu-ibu ini harus punya gitu? Oke. Kebanyakan itu ibu-ibu itu kan khawatir asinya itu nggak cukup gitu kan ya. Nah ini ada satu mantra yang selalu aku ucapkan gitu sama ibu-ibu ini. Percayalah, ketika Tuhan menitipkan seorang anak pada kamu, maka Tuhan sendiri yang juga akan mencukupi kebutuhan asinya melalui kamu. Seperti itu. Jadi kalau kita kita kilas balik gitu ya, di zamannya dulu Adam dan Hawa, tuh kira-kira ada susu formula nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Gimana ya, Tan? Nggak ada kan ya. Nggak ada. Nah, berarti kan mereka semua minum ASI gitu. Jadi ASI ini menurut aku merupakan bukti kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan itu menyertai umat manusia itu bertahan sejak zamannya Adam dan Hawa hingga peradaban manusia yang sekarang gitu. Jadi menyusui atau ASI sendiri itu memang sudah menjadi kayak bukti kebesaran Tuhan gitu, bahwa hanya dengan cairan itu aja, tentang ASI ini aja, itu Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan seorang bayi, seorang anak manusia, betul sekali. Itu yang pertama. Jadi menyusui itu adalah tentang perjalanan keimanan sih kalau aku bilang. Itu mindset yang pertama. Kemudian yang kedua itu percaya diri. Kadang-kadang kan itu tadi kan ya kayak kira-kira asiku cukup nggak ya untuk bayiku, kayak gitu kan. Aku ibu bekerja, aku bisa nggak ya menyusui bayiku gitu. Jadi kadang-kadang itu aku banyak melihat ibu-ibu itu kurang percaya sama dirinya sendiri. Padahal kalau aku lihat gitu ya kayak, loh
posisi menyusuinya itu sudah bagus, pelekatannya udah tepat, anaknya juga pintar menyusunya, yang pumpingnya juga udah bisa, tapi memang perlu kadang ibu-ibu itu divalidasi gitu. Iya, diberikan validasi bahwa betul kok mas, udahan posisi pelekatannya udah bagus gitu ya, itu memang yang mereka perlukan. Sehingga memang benar kalau misalnya it take a village to raise a baby, to raise a kids, itu benar banget gitu, bahwa support system ini memang diperlukan bukan hanya dari ibunya sendiri gitu, tetapi dari dukungan orang sekitar. Itu sih benar. ya. Ada lagi Bu atau cuma ada yang terakhir itu mereka tuh kan banyak mencari jawaban gitu ya. Anakku ini kenapa sih kok menangis kayak gitu yang tadi ya, kan. gitu. Anakku ini udah kenyang nggak ya? Anakku udah ini nggak ya? Kok rasanya ASIku tuh nggak cukup? Sebetulnya itu semua tuh jawabannya ada di anaknya sendiri. Makanya kenapa kok Tuhan itu menciptakan mekanisme menyusui, karena Tuhan juga mau memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal anak kita, untuk supaya kita tuh bisa fokus ke kebutuhan anak kita gitu. Jadi ketika kita melihat anak kita menangis, itu sebenarnya kita perlu kayak kira-kira dia menangis ini kenapa ya? Dia mau ngomong apa ini? Dia mau ngomong apa gitu ya. Jadi jawabannya itu nggak ada di Google, Ca. Benar. Tapi tuh kemarin ada aplikasi yang ini translate tangisan bayi gitu ya. Tapi kayaknya nggak ini deh, nggak valid deh kayaknya. Iya. Jadi tiap tangisan itu ternyata berbeda loh, Ca. Jadi tangisan kesepian, tangisan cari perhatian, tangisan lapar, itu semuanya beda. Tangisan sakit itu beda. Jadi kalau misalnya aku kadang meeting gitu ya, terus anakku nangis, itu aku dengerin dulu. Oh, ini tangisnya tangis iseng nih. Ada tangis iseng. Ya, ada tangis iseng gitu kan. Tengkar sama kakaknya gitu kan. Terus nanti aku dengerin lagi. Oh, ini nangisnya melengking, dia kayak kesakitan. Nah, itu aku baru sorry ya, meetingnya pause dulu gitu, aku baru lihat. Jadi memang tangisannya itu beda gitu. Itu jadi seorang ibu tuh bakalan hafal tangis-tangisan itu, Bu. Iya, betul. Dan anak kapan lapar, kapan sakit gitu. Bener ya. Jadi kita tuh setelah jadi ibu itu memang jadi penerjemah tangisan bayi gitu sih. Dan ajaibnya di amigdala kita itu setelah kita jadi ibu itu memang itu kayak terbuka gitu. Struktur otak kita tuh berubah. Makanya kenapa dulunya mungkin ya, kalau misalnya aku dulu kalau tidur itu kayak kebo gitulah, jarang, susah bangunnya gitu. Tapi setelah punya bayi, nggak usah anaknya nangis, gerak dikit gitu aja kita kan udah langsung bangun gitu, karena itu memang struktur otaknya udah beda itu. That's how motherhood changed us as a mother. Gitu keren. Bu Agnes, mungkin banyak banget di Indonesia itu permasalahan ASI seret tuh banyak banget ya Bu Agnes ya. Nah, tadi mungkin kita udah ngobrol juga tentang bukan ASI seret, lebih kayak memang ada ASI itu berkapasitas-kapasitasnya gitu kan. Nah, tapi aku penasaran sih Bu, ada nggak sih faktor yang bisa mempengaruhi kelancaran ASI pada ibu menyusui? Ada sih. Ada ya? Iya. Yang pertama itu percaya dirinya, tekad dan niat dari ibunya gitu. Jadi kita sebagai manusia kita tidak bisa mengandalkan orang lain gitu. Memang betul ada support system yang bisa mensupport kita supaya kita bisa sukses menyusui. Tetapi kembali lagi itu ke diri kita sendiri. Kadang-kadang aku merasa banyak ibu-ibu itu yang banyak sekali keputusan yang dia ambil itu didasarkan dari suara-suara di sekitar dia. Jadi misalnya tetangganya bilang, kok udah 2 tahun kok masih menyusu sih, disapih dong kayak gitu kan. Terus kemudian kalau enggak kok disusui langsung nanti kebiasaan, kamu nggak bisa kerja, udah dibotolin dot aja, kok bayinya nangis terus, ini gara-gara mamanya ASInya seret kayak gitu. Jadi banyak sekali suara-suara yang membuat mama ini menjadi nggak pede gitu. Tetapi begitu kita tuh percaya sama diri kita sendiri bahwa aku yakin kok bahwa ASIku tuh cukup, bahwa Tuhan akan menyediakan ini,
ya dia akan tahu fokusnya itu memberikan ASI ke anaknya, dan itu cukup firm gitu untuk ketika seorang ibu menyadari hal ini. Tetapi ketika jadi yang pertama itu kan percaya diri itu, dan yang kedua itu ada support system memang. Jadi ada penelitiannya di mana ibu-ibu ini yang disupport oleh suaminya itu tingkat keberhasilan menyusuinya lebih tinggi dibanding ibu-ibu yang tidak disupport oleh suaminya. Nah bagaimanapun kan bikinnya berdua, ngurusnya kan juga berdua, gitu kan. Jadi kadang-kadang itu suami itu adalah support system kita yang paling dekat. Sebelum keluarga-keluarga lain kayak mama kita atau misalnya papa kita kayak gitu ya. Betul. Seperti itu sih. Jadi dari kita sendiri yang percaya diri, terus kemudian juga suami yang mendukung kita, kemudian ya baru keluarga-keluarga di samping-sampingnya itu. Kesuksesan menyusuinya seperti itu. Oke. Nah ini juga ini sih Bu, banyak new mom tuh kayak ngerasa terisolasi gitu dan mungkin struggle selama menyusui ini gitu, sama menyusuinya. Nah gimana ya Bu sebagai ibu sebagai brand gitu menanggapi hal ini? Oke. Sebetulnya aku juga menyadari hal ini sih ketika aku dulu jadi ibu gitu. Aku merasa kayaknya motherhood ini so lonely gitu ya. Kita hidup kita itu kayak berubah semuanya gitu. Kemudian ada problem nggak tahu mau cerita ke siapa. Aku tahunya dari mana? Sebetulnya aku tahunya juga ketika aku mulai konsultasi itu. Ketika aku mulai ada bantu ibu-ibu itu yang mereka konsultasi itu, ternyata mereka ini sama ya kayak aku. Mereka juga cari temen gitu untuk curhat, untuk sharing kemenangan-kemenangan kecil mereka gitu. Terus kemudian sharing progres mereka setiap hari. Dan aku turut merasakan kebahagiaan itu ketika ada seseorang tuh yang share kebahagiaan itu ke aku gitu. Jadi ketika mereka minum Mama Bear, terus kemudian mereka nunjukin, Ci ini loh hari ini ASIku udah bertambah nih. Itu udah kebahagiaan tersendiri sebagai brand. Kayak rasanya surat cintanya itu nyampe gitu. Kayak itu yang menjadi semangatku juga sih untuk akhirnya kita mengadakan konsultasi, tim konsultasi yang dimana tim konsultasi kita itu adalah bidan-bidan dan juga bersertifikat konselor menyusui. Itu yang pertama. Kemudian kita juga membentuk komunitas supaya ibu-ibu itu bisa kayak merasa nggak sendirian, terus kemudian ada teman ngobrolnya, punya pengalaman yang sama, sehingga mereka tuh kayak nggak merasa sendirian aja di perjalanan ini. Seperti itu sih, Ca. Seru banget sih. Oh sorry, tadi aku tuh agak ada satu pertanyaan yang aku skip gitu. Sebenarnya kalau untuk ASI seret tuh ada faktornya nggak sih Bu? Kayak faktor eksternal gitu atau gimana? Iya, itu tadi ya. Yang pertama kan karena kurang memahami yang namanya prinsip produksi ASI. Oh ya, oke. Jadi kan makin sering ASInya makin sering disusukan, produksi ASInya itu semakin banyak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian ada lagi yang faktor stres. Oh iya, stres. Jadi ada yang namanya hormon oksitosin itu tadi kan, hormon yang membantu keluarnya ASI atau hormon cinta. Nah, tapi kalau kita stres, akhirnya hormon cintanya itu nggak keluar gitu, nggak maksimal, dan itu akhirnya menghambat keluarnya ASI. Makanya banyak ibu-ibu tuh ada yang ngerasa kayak, kok PD ku ini kerasa penuh, tapi waktu aku pumping itu kok keluarnya sedikit. Nah, biasanya kalau bukan karena alat pumpingnya itu bermasalah, aku tanyain gitu, ibu ada pikiran apa gitu. Ternyata mulai dari situ dia cerita kan, oh iya aku ada masalah seperti ini. Nah itu baru, oh karena dia kepikiran ini akhirnya ngefek nih ke produksi ASI. Oh iya. Oke. Nah Bu Agnes, ada nggak sih advice Bu Agnes untuk para ibu mom di luar sana yang dalam proses menyusui? Oke. Advice-ku untuk ibu-ibu yang sedang menyusui di sana, yang pertama tuh percaya diri. Percayalah bahwa ASI kalian tuh cukup untuk anak kalian,
nggak usah mendengarkan nyinyiran netizen yang di luar sana atau melihat progres pencapaian ibu-ibu lainnya. Karena kadang-kadang kita itu kan fokusnya itu terpecah gitu ya, karena kita melihat kayak si Ica kok asinya bisa 10 freezer ya, kok asiku nggak bisa kayak Ica gitu. Jadi fokusnya itu instead of we are focusing on the baby, kita focusing on the breast milk itself. Padahal sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Fokusnya itu adalah memberikan ASI yang cukup untuk anak kita. ASI itu nggak penting banyak, ASI itu yang penting cukup, itu sih. Jadi mindsetnya percaya diri dan fokus, tetap fokus ke tujuan utama, yaitu memberikan ASI yang cukup, dan ASI itu yang penting cukup, nggak perlu banyak untuk anak kita, seperti itu. Thank you banget. Terakhir nih Bu, apa sih ultimate career goals Bu Agnes? Ultimate goalku itu adalah aku percaya ibu itu adalah guru pertama untuk anak-anaknya. Dan aku bekerja di Mama Bear itu bukan untuk diriku sendiri, tetapi aku juga bekerja supaya aku tuh bisa mewariskan nilai-nilai komitmen, kejujuran, dan juga integritas kepada anak-anakku. Dan aku ingin nilai-nilai itu juga hidup melalui Mama Bear. Jadi kenapa kok aku ini kenapa sih kok Mama Bear ini berbeda gitu sama yang lainnya gitu, karena memang ini itu dari ibu untuk ibu gitu, karena aku paham betul seorang ibu itu selalu ingin kasih yang terbaik untuk anak-anaknya gitu, dan aku nggak bekerja ini tuh sendirian gitu sih. Nah sekarang kita main mitos atau fakta. Main game mitos atau fakta. Mitos atau fakta dari ibu itu untuk ibu? Fakta. Gimana Bu? Ya, karena ketika kita itu ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, kita itu perlu menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri. Kayak contohnya tadi kan menyusui gitu, supaya kita selain menyusui, kita kan juga ingin menemani anak kita tuh selama mungkin. Jadi dengan pemenuhan nutrisi yang tepat, kita juga akan bisa sehat lebih lama, dan menemani anak kita lebih lama lagi. Jadi kan dari ibu untuk ibu lagi gitu. Oke. Mitos atau fakta? Minum pelancar ASI bisa meningkatkan kualitas ASI? Mitos. Kenapa Bu mitos? ASI ciptaan Tuhan ya. Mana ada ciptaan Tuhan yang nggak berkualitas. Jadi sebenarnya nggak minum pelancar ASI pun itu tetap kualitasnya itu yang terbaik gitu untuk anak-anak kita, karena kan Tuhan sudah menjanjikan itu gitu kan ya. Maksudnya tapi minum pelancar ASInya sendiri itu adalah sebetulnya untuk pelihara badan ibunya gitu, supaya nutrisinya tercukupi gitu, supaya nggak sakit-sakitan. Nah, mitos atau fakta? Seorang ibu wajib menyusui hingga 2 tahun. Mitos. Karena tadi udah dibahas juga ya, lebih baik gitu. Karena kalau yang itu tuh ada dasarnya sih. WHO bilang bahwa kita menyusui itu hingga 2 tahun. Bukan maksimal 2 tahun, tapi hingga 2 tahun. Jadi maksudnya kalau lebih dari 2 tahun pun itu masih bagus. Gitu. Mitos atau fakta? Menyusui itu selalu terasa menyakitkan. Mitos. Sebenarnya faktanya gimana? Faktanya menyusui itu terasa nyaman, baik itu untuk mama dan maupun bayi. Kayak gitu. Kalau misalnya sampai sakit itu karena ada masalah-masalah yang belum diselesaikan, misalnya posisinya kurang tepat, pelekatannya kurang pas, sehingga akhirnya itu menyakitkan gitu untuk mamanya ketika menyusui, seperti itu. Ini ada lagi nih, mitos atau fakta? Payudara perlu istirahat agar ASI terisi kembali. Mitos. Yang benar, yang fakta gimana Bu? Iya, jadi payudara itu tidak pernah berhenti memproduksi ASI. Payudara itu seperti lautan ya, jadi walaupun sudah diminum, dihisap sama anaknya sekalipun, itu tetap memproduksi ASI gitu. Bahkan ada cerita di mana seorang nenek itu menyusui cucunya karena ibunya itu bekerja di luar kota, nggak bisa menyusui cucunya ini, nggak bisa menyusui anaknya ini gitu. Jadi bahkan ada seorang wanita gitu, dia mengadopsi anak. Berarti kan dia belum pernah melahirkan, belum pernah menyusui gitu kan. Tetapi itu berhasil menyusui anak adopsinya itu hingga 3 tahun lebih.
Oke. Iya, jadi sebetulnya payudara ini merupakan organ yang Tuhan ciptakan untuk fungsinya itu adalah memberi makan kepada bayi. Seperti itu sih, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke segmen parenting update. Jadi di sini kita akan membaca sebuah berita dan informasi atau dalam artikel di dunia parenting. Nah, ini ada artikel Bu Agnes yang bilang kayak ibu kembali bekerja jadi tantangan cakupan ASI eksklusif. Nah, menurut Bu Agnes gimana nih pendapatnya? Pernah nggak sih sebagai ibu bekerja itu tuh tantangan gitu untuk menghasilkan ASI yang eksklusif? Menurut aku, baik itu ibu bekerja maupun itu yang stay home mom, sebetulnya mereka punya tantangannya mereka masing-masing. Oke, benar, setuju sih. Iya, cuma mungkin yang ibu bekerja itu mungkin mereka punya tanggung jawab yang akhirnya membuat mereka itu lebih ada batasan gitu ketika ingin memberikan ASI ke anaknya. Gitu. Seperti misalnya mereka tuh harus pumping gitu ya. Jadi kan ketika kita itu ingin supaya produksi ASI-nya itu lancar, maka kita tuh harus disiplin mengeluarkan ASI dari payudara. Tujuannya itu adalah mengirimkan sinyal permintaan ke tubuh kita bahwa memang bayinya itu masih memerlukan ASI. Nah, tapi mungkin ada beberapa ibu itu yang mereka tuh frontliner gitu, atau ibu yang bekerja di depan customer langsung gitu, yang sehingga membatasi mereka tuh untuk bisa fleksibel pumping dimanapun kapanpun, kayak gitu sih. Sehingga harapan saya ya makin banyak kantor-kantor perusahaan-perusahaan yang aware akan pentingnya pemberian ASI kepada bayi-bayinya ini gitu. Karena kalau misalnya ini sudah ada penelitiannya juga ya. Jadi untuk ibu bekerja yang memberikan ASI kepada anaknya itu mereka lebih jarang absen dibanding ibu yang tidak memberikan ASI kepada anaknya. Kok bisa seperti itu? Karena ternyata ibu yang memberikan ASI itu anaknya itu punya daya tahan tubuh yang lebih baik gitu dibanding yang tidak diberikan ASI. Sehingga kan lebih jarang ya kayak masuk rumah sakit, lebih jarang sakit. Akhirnya ibunya juga punya karir itu yang lebih cepat naik gitu dibanding yang tidak memberikan ASI, karena kan mereka jarang absen. Oh iya, harus juga ke sana. Iya. Oke, Bu Agnes. Nah, sekarang nih ya saatnya di depan kita tuh udah ada Mama Bear nih Bu Agnes ya. Mungkin ibu-ibu di luar sana tuh kayak masih penasaran gitu. Produk Mama Bear tuh ada apa aja Bu Agnes? Nah, sekarang kita kasih waktu buat Bu Agnes gitu untuk memperkenalkan Mama Bear. Silahkan Bu Agnes. Oke, di sini ada jadi kalau yang ini kan tehnya gitu. Ini awal mulanya itu karena aku merasa ibu-ibu itu ketika menyusui itu kan kayak tegang gitu kan, kayak under stress terus gitu kan, sehingga ini bisa membantu untuk merelaksasi gitu, karena ini diminumnya kan hangat-hangat. Ketika kita minum hangat, hormon oksitosin itu juga bekerja dengan lebih baik, sehingga produksi ASI-nya juga lebih lancar. Nah, di sini itu kita produknya itu sudah pakai kantong teh yang biodegradable gitu, dan juga food grade ya untuk lemnya. Kalau misalnya diperhatikan itu kan talinya itu pendek gitu, sehingga kadang-kadang mereka tuh kayak tanya, ini nggak apa-apa kah Ci kalau misalnya sampai nyemplung gitu di airnya? Sebenarnya itu nggak apa-apa karena itu udah food grade semua sih, bahkan tintanya pun itu juga food grade seperti itu. Dan ini ada pakai herbal gitu yang memang bisa membantu untuk melancarkan ASI. Jadi ada fenugreek, ada fennel, ada habatus sauda gitu, dan juga kunir ya, turmeric itu yang dipercaya bisa menjadi antiseptik gitu. Seperti itu. Terus kemudian produk kedua itu ada cookies gitu. Karena ini kenapa sih kok keluarin cookies? Karena ibu menyusui itu sering lapar gitu kan. Kalau kita menyusui itu kayak laparnya luar biasa kan ya. Kalau malam-malam itu daripada makan yang mie instan gitu, lebih baik makan ini. Kenapa kok makan ini? Karena ini tuh nutrisinya lengkap gitu. Yang pertama itu kita pakai roll oats, dan juga ada kacang hijaunya, ada almondnya, ada flaxseednya juga, sehingga ini tuh seleniumnya tinggi, zat besinya tinggi. Ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya ibu menyusui.
Nah ini dulu awalnya itu dari cookiesnya itu aslinya gede, cookiesnya itu gede. Nah tapi pada waktu aku makan itu remahannya jatuh ke anakku gitu. Terus akhirnya aku rubah gitu jadi kecil-kecil sehingga satu one bite gitu supaya nggak remahannya itu nggak jatuh ke anak kita gitu. Itu alasannya. Iya. Cookies Iya, itu. oke. Nextnya apa ada apa lagi? Nextnya tuh kan kita develop soya karena aku melihat banyak ibu-ibu itu kalau pagi kesulitan untuk meluangkan waktu makan pagi. Padahal ketika kita menyusui itu kan udah dari malamnya itu udah puasa lah ya anggapannya gitu. Sehingga ketika kita itu nggak sempet sarapan berarti kita mempuasakan diri kita tuh lebih lama lagi. Yang ini akhirnya menyebabkan ibu-ibu itu kayak nggak bisa perform dengan maksimal di dalam keseharian mereka. Nah akhirnya kita meluncurkan yang namanya soya mix cereal ini. Konsepnya itu adalah supaya ibu-ibu itu punya kayak punya waktu yang cukup sat-set gitu untuk sarapan pagi-pagi dengan sereal ini gitu. Oke. Seperti itu. Terus ada apa lagi, Bu? Terus kemudian kan ada almond mix itu kan. Almond mix itu ini sebetulnya hampir sama konsepnya sama soya mix gitu. Tapi ini bahan dasarnya dari almond dan dia nggak ada serealnya. Ini menjawab kebutuhan ibu-ibu kalau misalnya nggak sempat makan gitu atau malamnya setelah makan cookies kok kayaknya kurang ini ya, aku kurang feeling gitu. Ya udah aku minum ini gitu dari almond ini. Karena kan memang almond dipercaya bisa membantu untuk meningkatkan produksi ASI gitu kan, daripada ribet meres bikin susunya dari almond, ya udah langsung aja ini gitu, tinggal diaduk. Gitu aja. Kayaknya ada yang terbaru ya, Bu ya? Produk terbaru. Iya, betul. Itu gimana tuh, Bu? Iya, ada kapsul ASI kan. Kalau kapsul ASI-nya sendiri itu sebetulnya sudah di request dari mama-mama tuh sejak lama. Jadi kita udah invest itu udah mempersiapkan itu sudah dari kayak 3 tahun yang lalu. Karena memang banyak mama tuh yang merasa, Ci kayaknya kok aku kurang telaten ya kayak minum ini itu gitu, gimana kalau aku minum kapsul aja gitu. Cuma aku nunggu nih yang dari Mama Bear, soalnya aku ada alergi ikan kayak gitu. Terus kemudian mereka juga bilang, Ci kalau bisa bikin yang nggak pakai fenugreek gitu kan. Akhirnya aku develop kapsulnya itu ya fish allergen free dan juga fenugreek free. Nah, mungkin boleh Bu untuk kasih tahu Instagram dan sosial medianya Mama Bear. Hai Mama semua, silakan follow Mama Bear di Mama Bear ID Instagramnya ya, untuk mendapatkan info-info seputar menyusui dan juga ASI. Oke, nah buat yang pengen dapatin produk-produk Mama Bear ini bisa langsung aja kunjungi Paninti App karena bisa diorder dari sana ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Agnes sudah nemenin kita di Parenting Story hari ini. Oke, sampai jumpa sampai jumpa di live story of parenting berikutnya. Bye bye.